Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini anak-anak kita akan belajar tentang jaringan ya. Kemarin kita kan udah belajar tentang sel. Sel yaitu unit struktural fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, kalau di mikroskop sel itu cuman kelihatan kayak gini nih. Jadi cuman kelihatan bentuk sama ada nukleusnya di tengahnya. Nah, sel itu juga bentuknya nggak cuman bulat nggak atau kayak gini. Jadi bentuknya tuh macam-macam. Ada yang bulat, ada yang kayak gini, ada yang kotak, ada yang poligonal dan sebagainya. Nah, ketika sel dengan bentuk yang sama, dengan struktur yang sama, dan dia memiliki fungsi yang sama juga, dia berkumpul menjadi satu seperti ini dinamakan dengan jaringan. Jadi jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jaringan hewan dulu ya. Jaringan hewan. Jadi, jaringan hewan itu ada 4. Ada 4 jaringan. Yang pertama adalah jaringan epitel, terus jaringan otot, jaringan ikat, sama jaringan syaraf. Jaringan epitel itu umumnya dia berfungsi untuk melindungi. Kalau jaringan otot nanti dia fungsinya untuk menggerakkan. Jadi sebagai penggerak. Kalau jaringan ikat nanti dia menghubungkan atau mengikat antara jaringan satu dengan jaringan lainnya. Terus kalau jaringan syaraf dia berfungsi untuk menerima dan menyampaikan rangsangan, seperti itu ya. Untuk yang pertama yaitu jaringan epitel. Jadi jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh bagian luar serta dalam organ tubuh. Jaringan ini memiliki susunan yang sangat rapat sehingga fungsi utamanya adalah memberikan proteksi atau perlindungan. Jadi jaringan epitel itu melapisi permukaan tubuh. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, jadi permukaan tubuh yang ini, jadi permukaan tubuh itu dilapisi oleh jaringan epitel dan juga dia melapisi organ dan bagian dalam organ. Jadi kayak misalkan ini kan ada paru-paru. Jadi di luar paru-paru ini dilapisi oleh jaringan epitel dan di dalam paru-paru ini juga dilapisi oleh jaringan epitel. Begitu juga ada lambung, ginjal, usus. Nah, semuanya itu organ-organ itu luarnya itu dilapisi oleh jaringan epitel. Selain dia melapisi bagian luarnya, bagian dalamnya itu juga dia dilapisi oleh jaringan epitel. Dan fungsi utamanya dia itu adalah sebagai proteksi atau memberikan perlindungan. Untuk fungsi-fungsi lain kalian nanti bisa membaca sendiri ya. Jadi selain proteksi, contohnya jaringan epitel pada kulit. Jadi kulit itu tersusun salah satu penyusunnya adalah jaringan epitel yang mana berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawah kulit, melindungi tubuh dari mikroorganisme dan dehidrasi. Nah, itu ya. Terus ada fungsi yang lain juga, misalkan fungsi pengeluaran atau sekresi, fungsi penyerapan, penerima rangsang atau reseptor. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Terus jaringan epitel itu juga dia tipe penyusun jaringan epitel itu ada bentuknya beda-beda. Jadi yang pertama itu ada yang bentuknya itu pipih atau squamous, terdapat pada jantung, paru-paru, pembuluh darah, terus kubus atau kubodial, sama silinder. Nah, jadi ada tiga bentuk utama penyusun jaringan epitel ya. Jadi kayak gini nih. Ini yang bentuknya pipih. Jadi bentuknya pipih itu kayak gini. Dia kalau ini kan kotak atau kubus. Bentuknya tuh kayak gini kalau kubus. Tapi kalau pipih itu dia kayak gini. Jadi tipis gitu loh, kayak misalkan uang koin kayak gitu kan. Uang koin itu kan pipih kayak gitu. Jadi nanti dia kayak gini, dan ada yang cuman selapis, ada yang berlapis-lapis kayak gini. Ini bentuknya yang pertama pipih, yang kedua kubus, yang ketiga silinder. Kalau silinder seperti ini. Nah, selain dia selapis, itu biasanya juga dia membentuk
dua lapis berlapis-lapis kayak gini. Ini contohnya jaringan pipih berlapis-lapis kayak gini. Nah, ini ada di kulit. Nah, kulit itu kayak gini. Jadi kalau misalkan ini tuh biasanya ada di paru-paru seperti itu, yang tipis-tipis. Kalau kulit itu kan, kulit kita kan ya kalau cuma tipis aja nanti nggak bisa buat melindungi dari mikroorganisme ya. Jadi kalau di kulit itu nanti jaringan epitelnya tuh berlapis-lapis kayak gini. Jadi biasanya kan kulit kita kan juga mengelupas kayak gitu. Jadi dia susunannya berlapis-lapis. Ini juga ada kalau misalkan kubus bentuknya kayak gini. Ini nanti kubusnya berlapis. Ini kalau silinder berlapis kayak gini. Jadi beda-beda ya bentuknya, ada yang pipih, ada yang kubus, ada yang silinder, terus ada yang selapis aja, ada yang berlapis-lapis dan sebagainya seperti itu. Nah, udah paham ya jaringan epitel. Kalau misalkan ada yang belum paham, nanti ditulis aja, nanti ditanyain ya. Terus yang pertama tadi jaringan epitel udah ya. Jadi jaringan epitel itu jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh, terus bagian luar sama bagian dalam organ itu dilapisi oleh jaringan epitel. Nah, selanjutnya adalah jaringan otot. Kalau jaringan otot adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel otot yang berfungsi dalam pergerakan. Jadi jaringan otot ini berfungsi untuk menggerakkan dan tersusun dari sel-sel otot. Nah, sel-sel otot. Nah, jaringan otot itu ada 3 jenis. Jadi dari sel-sel kan, sel-sel itu kan bentuknya beda-beda. Nah, jaringan otot ini juga ada 3 jenis sel yang menyusun yang beda-beda. Jadi yang pertama nanti ada otot lurik, yang kedua ada otot jantung, yang ketiga ada otot polos. Kalau otot lurik itu otot yang melekat pada rangka tubuh. Kalau otot jantung ya dia menyusun organ jantung. Kalau otot polos nanti ada di selain jantung. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini ya. Jadi di sini ada perbedaan macam-macam otot atau jaringan otot. Yang pertama ada otot lurik. Jadi otot lurik itu otot yang paling banyak ada di tubuh kita ya. Jadi seperti ini juga bisa disebut dengan otot rangka karena ini menempel pada rangka tubuh manusia. Contohnya ini pada lengan ya. Jadi pada lengan itu yang biasanya kalian sebut daging itu loh, daging. Nah, itu daging itu tuh otot. Ini otot lurik yang merah ini loh ya. Ini kan tulang. Nah, ini daging itu, ini otot lurik. Nah, otot lurik tuh bentuknya kayak gini. Terus yang kedua, otot jantung. Dia itu ada di jantung. Jadi menyusun organ jantung. Bentuknya seperti ini. Terus ada otot polos. Kalau otot polos itu nanti menyusun organ selain jantung. Contohnya itu dia menyusun organ usus. Jadi ototnya bentuknya seperti ini. Nah, dari bentuk selnya nih dijelaskan ya. Kan bentuknya itu kan kayak gini. Jadi ini tuh bentuknya silindris. Jadi kayak silinder gitu loh. Silinder, terus dia tuh ada lurik-luriknya, ada garis-garisnya, serat gitu. Nah, gitu. Terus kalau otot jantung, nah ini juga bentuknya silinder kan, cuman dia tuh ada percabangan-percabangannya. Dan dia juga sama sih, ada lurik-luriknya ya. Ada lurik-luriknya gitu. Terus kalau yang otot polos itu dia nggak ada lurik-luriknya dan dia bentuknya itu gelendong. Bentuk gelendong itu kayak gini ya. Jadi kayak apa sih ya, kayak gini. Ini bentuk gelendong tuh kayak gini. Ujungnya itu ujungnya runcing dan dia nggak ada lurik-luriknya. Dia cuman polos. Nah, kalau dari inti selnya, kalau otot lurik itu selnya kan ini banyak. Ada banyak, terus dia ada di tepi sel, sel. Kalau ini ada di tengah-tengah sel. Kalau ini juga dan satu di tengah. Jadi kalau ini tuh ada satu aja. Kalau ini kan intinya banyak. Kalau ini setiap satu sel otot
jantung itu ada satu inti aja. Kalau otot polos dia setiap satu sel juga cuman ada satu inti aja di tengah, seperti ini ya. Terus untuk kontrol syarafnya, jadi kalau otot lurik otot rangka kita itu bekerja secara sadar. Nah, kalau kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki dan lain sebagainya itu kan kita kan sadar ya. Jadi dia bekerjanya secara sadar. Kalau otot jantung itu kontrol syarafnya tak sadar atau involuntir. Jadi dia kita kan jantung kita kan apa ya? Jantung kita kan bergerak dengan sendirinya ya, bergerak dengan sendirinya dan tanpa kita sadari gitu loh. Ya kalau kita menyadari ya iya ada gerakan jantung, tapi itu kan gerakan secara tidak sadar, maksudnya dia ya gitu aja, nggak kita suruh juga udah nggak kita nggak kita ada pikiran buat menggerakkan, ya dia udah bergerak sendiri. Selain itu ada otot polos. Nah ini yang menyusun selain organ jantung ini juga bekerjanya tidak sadar. Jadi kayak pencernaan itu kan, di dalam pencernaan itu kan ada gerakan meremas terus dan lain sebagainya, itu kan ada otot-ototnya. Nah otot-ototnya itu juga bekerja secara tak sadar. Kalau sifat kerjanya itu otot rangka itu bekerja secara cepat dan dia mudah lelah. Kalau ini lambat dan tidak mudah lelah. Kalau ini juga lambat, tidak mudah lelah. Jadi ini ya, ini tuh sama, dari sini sama ini tuh sama, yang beda sendiri ini. Kalau bentuknya ini bisa dibedain ya, gitu. Nah udah untuk jaringan otot. Selanjutnya ke jaringan ikat. Jadi jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat dan menopang jaringan-jaringan lainnya. Jadi dia tuh mengikat, menopang jaringan-jaringan lainnya. Kayak misalkan nih jaringan kan tadi ada jaringan epitel, jaringan otot. Nah antara jaringan epitel dan jaringan otot itu bisa diikat oleh jaringan ikat kayak gitu. Jadi yang menghubungkan antara jaringan-jaringan itu adalah jaringan ikat. Nah jaringan ikat tuh ada macam-macam. Jadi ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan adiposa atau lemak, jaringan tulang rawan, tulang keras dan darah. Jaringan dan darah. Nah ini gambar dari jaringan ikat ya. Jadi ini adalah jaringan ikat longgar. Nah kalau misalkan tadi jaringan epitel, terus jaringan otot, bedanya antara jaringan ikat, jaringan epitel sama jaringan otot. Kalau jaringan ikat itu dia ada matriksnya, ada matrik. Jadi misalkan nih ini kan ada sel. Jadi ada sel sama ada matriknya. Maksudnya ada longgarnya itu loh, ada longgarnya. Kalau jaringan epitel kan ya dari sel-sel semua. Nah, kalau ini tuh ada kayak cairannya gitu. Nah, ada sel terus ada cairannya gitu. Ini contohnya, ada sel, ada matrik, ada sel, ada matrik. Jadi kalau jaringan ikat itu ada matriknya ya. Nah ini ada plasmanya, plasma cairan. Jadi nggak cuman terdiri dari sel aja gitu loh. Kalau misalkan jaringan epitel sama jaringan otot tadi kan cuma terdiri dari sel aja. Nah kalau ini tuh ada sel terus ada matriksnya juga gitu. Jadi dia tersusunnya kan nggak rapat, nggak cuman tersusun dari sel aja gitu. Nah kayak gitu kalau jaringan ikat. Jadi nanti dia yang mengikat atau menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan lainnya. Terus selanjutnya itu ada jaringan syaraf. Nah jaringan syaraf itu jaringan yang berfungsi menerima dan menyampaikan rangsang ya. Menerima dan menyampaikan rangsang, terdiri dari sel-sel syaraf atau neuron. Jadi kalau jaringan syaraf ya terdiri dari sel-sel syaraf ya gitu ya. Kalau jaringan epitel ya terdiri dari sel-sel epitel. Kalau jaringan otot ya terdiri dari sel-sel otot. Kalau jaringan ikat itu macam-macam selnya ya. Karena kalau jaringan ikat kan ada macam-macam. Ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, ada jaringan
Ini tulang rawan, ada darah, ada tulang keras. Kalau ini beda-beda. Nah, kalau jaringan syaraf itu ya penyusunnya adalah sel-sel syaraf. Nah, kalau sel-sel syaraf itu biasa disebut dengan neuron. Nah, sel syaraf itu gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah satu sel syaraf atau neuron. Satu neuron itu seperti ini. Jadi dia terdiri dari, neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Jadi nih, satu sel syaraf itu, yang dimaksud dendrit itu ini, dendrit. Nah, ini yang kayak rambut-rambut ini, namanya dendrit. Terus ada badan sel. Nah, ini badan selnya. Terus akson itu yang panjang ini, sampai segini, ini akson. Akson ya. Ini akson. Terus ini dendrit berfungsi menerima rangsangan. Jadi sel syaraf itu kan nanti kan juga dia berkaitan dengan syaraf lainnya. Jadi misalkan ini kan akson ya, nanti akson ini dia nanti nanti berkaitan dengan sel syaraf lain. Jadi nanti ini ketemu sama dendrit. Dendrit ini nanti yang menerima rangsangnya, terus nanti diteruskan ke badan sel, terus nanti aksonnya ini meneruskan lagi untuk ke sel syaraf berikutnya. Nah, cukup seperti itu dulu untuk jaringan. Jadi ada 4 macam jaringan ya. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, sama jaringan syaraf. Untuk anak-anak yang misalkan ada yang perlu ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan ya.